Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan dan saya yakin firman Tuhan ini akan menyadarkan kita untuk kita jangan sembarangan dalam kita mengucapkan nazar apalagi kepada Tuhan. Sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Kitab Pengkhotbah pasalnya yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Pengkhotbah pasalnya yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda untuk menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Puji Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan nasar? Nasar ini adalah sebuah janji yang diucapkan dari seseorang untuk melakukan sesuatu ketika apa yang dia harapkan itu tercapai. Nah, ketika sedang mengalami kesulitan, apakah saudara pernah berjanji kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu ketika Tuhan mengabulkan doa saudara? Saudara, perlu kita ketahui bahwa nazar bukanlah sesuatu yang untuk dijadikan sebagai sogokan kepada Tuhan. Karena kenapa? Kepada manusia saja ketika kita berjanji, maka janji itu harus kita tepati, apalagi kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang kelima, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Nah, apakah perlu kita menunggu Tuhan murka kepada kita, Tuhan ambil kembali, Tuhan tarik kembali apa yang sudah kita terima, yang kita minta pada waktu kita mengalami kesulitan, barulah kita mau melakukan, mengerjakan apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Karena kebanyakan orang-orang saat ini saudara, mereka jadikan nazar itu sebagai sogokan kepada Tuhan. Mereka katakan, Tuhan, ketika Tuhan kerjakan ini dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya, ketika Tuhan lakukan seperti ini dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya, maka saya akan setia untuk beribadah kepada Tuhan, setia seumur hidup kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya ketika mereka sudah menerima apa yang mereka minta, mereka tidak mampu untuk mengerjakan apa yang sudah mereka janjikan kepada Tuhan. Saudara, bernasar atau tidaknya kita itu tidak membuat kita bersalah atau berdosa. Tetapi yang membuat kita berdosa adalah ketika kita bernasar apalagi kepada Tuhan, lalu kita tidak mampu untuk menepatinya. Itu sama saja dengan orang yang bodoh. Bodoh seperti apa? Berjanji tetapi tidak mampu untuk menepati apa yang sudah dia janjikan. Karena dia tidak memikirkan apa yang hendak dia nasarkan, apalagi kepada Tuhan. Tetapi cobalah belajar untuk jadi seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Coba kita lihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Nah, datang kepada Tuhan dengan membawa apa yang sudah kita nazarkan kepada Tuhan. Makanya jangan sembarangan untuk mengucapkan nazar, apalagi itu kepada Tuhan. Kalau kita rasa itu tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, untuk kita tepati, apalagi kita berjanjinya kepada Tuhan, kita tidak tepati, maka itu akan membawa kita kepada murka Allah.
Tuhan katakan Tuhan tidak senang kepada orang yang bodoh, yang berjanji tetapi tidak menepati apa yang sudah dia janjikan. Nah, lalu kapan kita harus bernasar kepada Tuhan? Apakah ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan? Apakah ketika kita dikuasai oleh kebimbangan? Tidak. Dalam keadaan baik pun kita bisa bernasar kepada Tuhan kalau itu perlu. Tetapi jangan juga sampai tergesa-gesa untuk kita mengambil tindakan bernasar, berjanji. Kita harus memikirkan apa yang hendak kita nasarkan kepada Tuhan. Lihat tokoh Yefta. Bukannya Yefta tidak bisa menepati janjinya dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang 30 sampai dengan ayat yang 31. Yefta mampu untuk mengerjakan, menepati apa yang sudah dia janjikan kepada Tuhan. Tetapi di sana dia merasakan penyesalan yang begitu besar. Dia katakan kepada Tuhan, ketika Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya, maka nanti ketika dia pulang ke Mizpah, apa saja yang keluar dari pintu rumahnya lebih dulu untuk menyongsong dia, maka itulah yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dia akan mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nah, saudara tahu ketika dia pulang, siapa yang keluar menyongsong dia? Anak perempuannya, anak satu-satunya. Di sana memang tidak dikatakan Yefta menyesal atau penyesalan Yefta. Di sana dikatakan Yefta mengoyakkan pakaiannya dan dia berkata di sana, engkau menghancurkan hatiku, membuat hatiku hancur. Di sana sudah menunjukkan, perkataan itu sudah menunjukkan bahwa Yefta merasakan penyesalan yang besar. Karena apa? Karena dia tidak memikirkan apa yang sudah dia nasarkan kepada Tuhan. Nah, siapa yang tidak menyesalkan hal ini? Akan kejadian ini, tentunya Yefta merasakan penyesalan yang begitu besar. Sehingga dia harus mengorbankan anak perempuannya, anak satu-satunya untuk apa? Untuk menepati janjinya kepada Tuhan. Nah, saudara, selain itu juga kita harus bersungguh-sungguh dalam bernasar. Benar-benar berserah kepada Tuhan setiap hari. Karena melalui nasar kita disadarkan kembali bahwa kehidupan kita hanya dapat bergantung kepada Tuhan. Pada akhirnya ketika permintaan kita telah tercapai, kita harus segera untuk menepati apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang besar bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita secara langsung. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar. Kiranya firman Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saya dan saudara. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua.